Atau ke kenteng aura-aura kan. Kenteng urut ya. Kalau kenteng urut ya bisa. Ini nanti kobong sama. Sabi nung aja iba nila. Ito naladoga. Soalnya lengket jadi mah. Salah sapi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali. Saya mendirikan pesantren ini tahun 2012, meneruskan dari perjuangan ayah saya yang waktu itu memberi bibit majelis salim yang sebelumnya di tengah kampung, kemudian beliau meninggal dan diteruskan menjadi pesantren dengan dinamakan Pesantren Nurul Qulub yang berlokasi di Kampung Jengjing, Desa Karangsetra, Kecamatan Keroncong, Kabupaten Pandeglang, Banten. Adapun yang diajarkan di sini masih
kitab-kitab dasar, Amil, Jurumiyah, Matanulina, Fathul Qorib, Jadul Badi'ah, Ijan, dan Tafsir Jalalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Pesantren Indonesia, kembali bersama saya Al-Fakir Mustafa. Saat ini saya masih di wilayah Provinsi Banten dalam rangka jelajah dakwah dan safari dakwah di wilayah Provinsi Banten. Pada malam ini dan tadi sore kami sudah tiba di pesantren Nurul Qulub yang terletak di Kampung Jingjing, Desa Karangsetra, Kecamatan Beroncong, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pesantren ini dirintis pengajaran pendidikan sebagai muassis, mualim, murabi dan muadibnya adalah kakak kami tercinta Kiai Haji Ahmad Sahroni, yang beliau sangat intens mengurus masyarakat dan telah melahirkan generasi penerus para putra-putranya. Beliau juga pernah mukim di Mekah dan kembali ke tanah air, mengasuh masyarakat, mengurus masjid. Perlu diketahui pemirsa, pondok pesantren ini berangkat tidak langsung dari pondok, tapi dari majelis taklim, dari majelis masjid yang dikelola oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Sahroni. Sehingga kemudian dari tempat masjid yang sekarang juga ada pondok pesantren putrinya itu berjarak sekitar 100 meter ya, sampai sini. Dan hari ini generasi penerusnya adalah para putra beliau. Salah satu putra beliau juga mantan kepala desa 2 periode di Desa Karangsetra, Kecamatan Keroncong, Kabupaten Pandeglang, yang terlibat langsung dalam kegiatan mengaspirasikan tentang undang-undang desa di tingkat nasional ke DPR RI dalam sebuah organisasi yang disebut dengan Parade Nasional, Parade Nusantara. Beliau salah satu yang telah bekerja keras membangun desa ini, sehingga kemudian beliau beserta keluarga setelah tidak menjabat kepala desa diteruskan karya-karyanya dengan mendukung sepenuhnya secara kolektif bersama keluarga almarhum membangun pondok pesantren Nurul Qulub yang diasuh oleh anak kami, ponaan kami, Kiai Ali, yang hari ini sudah ada sekitar 4 tahun, 7 tahun, 10 tahun mendirikan pesantren Nurul Qulub. Sebagaimana lazimnya pesantren di Banten, pemirsa tadi sudah bisa menyaksikan bangunan-bangunan pondoknya. Bahkan para santri yang datang baru itu mereka berkewajiban membangun pondok sendiri bersama-sama santri yang lainnya, terbuat dari bambu dan anyaman-anyaman dari bambu. Begitu sederhana dan menunjukkan ciri khas pesantren di wilayah Banten. Baiklah pemirsa sekalian, sebelum kita mendengar sejarah berdirinya ini pondok, termasuk materi pengajaran kitabnya, sudah biasa di Banten pengajian-pengajian di pondok pesantren sebagaimana layaknya pondok yang lain. Diajarkan metodologi ilmu nahwu shoroh, diajarkan ilmu adab, ilmu fikih pengantar, atau fikih dasar, tauhid dasar, dan lain-lain. Di samping kanan saya ini ponaan saya, mantan kepala desa 2 periode, namanya Kang Yuyu. Beliau berhasil membangun desa Karangsetra karena tidak mungkin ada hari ini tanpa ada hari sebelumnya. Bahwa perjuangan di desa yang sedemikian maju hari ini tentu ada pekerjaan orang-orang sebelumnya. Karena kita lahir tidak mungkin tanpa orang sebelum kita. Baik, kita wawancara sebentar, mendengar cerita singkat beliau setelah jadi kepala desa 2 periode. Kemudian beliau tidak lagi siap maju di perhelatan kepala desa, meskipun masyarakat amat menginginkannya, tetapi beliau sudah memilih jalan sendiri, yakni Toriko bersama para santri dan pondok-pondok pesantren. Kang Yuyu tahun seberapa menjabat kepala desa dan berakhir tahun berapa, kemudian cita-cita ke depan seperti apa merindukan desa Karangsetra sekaligus kegiatan keagamaan di wilayah Karangsetra ini. Silakan. Saya menjabat mulai dari tahun 2003, waktu itu masih Jawa Barat. Alhamdulillah setelah dipecah menjadi Banten, dibagi lagi sampai ke Cadasari, Keroncong pada akhirnya.
Tadinya Kecamatan Cadasari, kemudian menjadi kemudian Kecamatan Karang Koroncong. Tanjung, kemudian Koroncong. Jadi Iya. 3 kali ganti stempel. Iya, iya. Tentunya saya sendiri istilahnya banyak dukungan kalau mau nyalon lagi, tetapi saya insaf dalam artian karena memang pada akhirnya walaupun pengetahuan saya pendek atau terbatas, tetap saya mengkaji bahwa ketika sesuatu yang diikrarkan itu harus tahu dulu gitu ya, istilahnya atau istilahnya mengetahui dulu. Hari ini beliau konsen adalah bagaimana membesarkan pesantren Nurul Qulub sebagaimana yang didirikan oleh adinya atas rintisan kakak kami tercinta Almarhumullah Syekhuna Kiai Haji Ahmad Syahron. Selanjutnya pemirsa, ini anak saya, ponaan saya, Ki Ali, yang mendirikan pondok yang dibagi 2. Sekarang ada pondok putri di jaraknya 100 meter terpisah dari putra. Alasannya dibagi 2 itu seperti apa, Ki Ali? Untuk pembagian tempat Ya, dipisah ya. Dipisah dalam bentuk preventif, fitnah karena tidak tahu sendiri kalau anak-anak muda itu masih Ya, cenderung ya menjaga itu lebih baik. Betul. dipisahkan. Betul. Mudah-mudahan dengan dipisahkan itu lebih meminimalisir Hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, ya, di samping ada santri, bukan hanya santri mukimin tapi juga santri kalong bahasa Banten, tetangga-tetangga kampung yang mengaji. Tentu pesantren ini sudah 10 tahun didirikan, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak ujian, tapi juga lebih dari itu banyak juga kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada pesantren ini. Mengkaji beberapa kitab sebenarnya layaknya di pesantren tempat lain. Berikutnya adalah dari 10 tahun ke belakang sampai hari ini, apakah hanya ngurus santri, ngajar santri, atau memang ada pengajian masyarakat yang dibuka umum di tempat ini? Alhamdulillah untuk pengajaran mungkin selain dari mengajar santri ada juga di masyarakat dibuka untuk seperti majelis salim, majelis sholawat dan lain sebagainya. Alhamdulillah, jadi sudah biasa rutin. Malam minggu itu pengajian umum di tempat ini, di majelis ini. Kemudian ada majelis sholawat juga dibuka oleh beliau. Pemirsa, di Nurul Qulub, jika anak-anak Anda dari wilayah manapun berada ingin belajar metodologi ilmu Islam dari sisi kajian-kajian tradisi pesantren salaf di tingkat dasar, datanglah ke Nurul Qulub. Dan ini adalah keluarga besar saya, hubungan keluarga yang sangat dekat. Jadi bagi pemirsa yang di wilayah manapun berada, jika ingin mondok di tempat salafiyah di wilayah Pandeglang, silahkan datang ke tempat ini. Dan insya Allah soal bayarannya pesantren ini bagaimana? Metode caranya mereka, apakah ada bayar bulanan, bagaimana mengelola makannya, itu bagaimana Ki Ali? Tidak ada bayaran. Soal makannya mereka bisa bawa sendiri ya, mereka membawa bahan baku sendiri, ngeliwat sebagaimana tradisi pesantren. Harapan ke depan, apakah ingin ada perluasan pondok pesantren ini? Harapan tentu ada, ingin lebih besar lagi ya, lokasinya yang sangat terbatas. Pemirsa sekalian, kabar pesantren Indonesia, Nurul Qulub memang baru 10 tahun, tetapi rintisan bagaimana mengajarkan agama dan menjaga budaya serta kearifan-kearifan lokal dilakukan oleh ayahandanya tercinta begitu ulet berpuluh-puluh tahun. Saya ingat ketika saya masih kecil pun saya dibawa ke tempat ini, berkunjung ke tempat ini sebagaimana seorang adik kepada kakaknya. Maka saya berani bertanggung jawab terhadap pesantren Nurul Qulub ini karena ini bagian dari keluarga saya. Silakan pemirsa yang jauh yang dekat jika ingin mondok salafiyah tanpa dipungut bayaran dan makan seadanya bersama-sama dengan kondisi kobong sebagaimana pemirsa saksikan tadi pada kilasan bagaimana bangunan-bangunan ini ada. Insya Allah di pondok seperti inilah akan lahir ustadz-ustadz, tokoh-tokoh agama, para pejuang, bahkan bisa boleh jadi menjadi ulama, meski ngajinya cuma sampai alfiyah ke bawah, tapi percaya Banten memang pondok penuh berkah. Demikian pemirsa dari Nurul Qulub, Kampung Jengjing, Desa Karangsetra. Saya ditemani mantan kepala desa 2 periode yang juga kakak kandung Ki Ali sebagai pendiri dari Pondok Pesantren Nurul Qulub melaporkan untuk pemirsa seluruh Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.